Presiden Joko Widodo mengecam keras serangan bom yang menewaskan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Menurut Presiden Jokowi, aksi ini merupakan bentuk kekerasan dan pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan. Sampaikan Presiden Jokowi pada Kamis pagi usai membuka Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia di Jakarta. Menurut Presiden Jokowi, serangan udara yang terjadi di Iran merupakan bentuk kekerasan dan pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan. Presiden Jokowi menegaskan seluruh negara termasuk Indonesia mengecam keras atas peristiwa yang menewaskan Ismail Haniyeh itu. Ya, itu sebuah kekerasan pembunuhan yang tidak bisa ditoleransi dan terjadi di wilayah kedaulatan Iran. Saya kira semua termasuk Indonesia mengecam keras kekerasan dan pembunuhan seperti itu. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala bertolak ke Doha, Qatar untuk menghadiri pemakaman tokoh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. JK yang didampingi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI periode 2004-2007 Hamid Awaludin bertolak ke Qatar pada hari ini. Dalam keterangannya, JK mengaku keberangkatannya ke Qatar adalah untuk menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Ia juga menyebut kehadiran delegasi Indonesia adalah harapan dari rakyat Palestina. Diketahui doa pemakaman Ismail Haniyeh akan diadakan di Teheran, Iran pada Kamis 1 Agustus 2024 pukul 8 pagi waktu setempat. Jenazah almarhum kemudian akan dibawa ke ibu kota Qatar, Doha, usai disolatkan. Ya, ini kan memenuhi harapan mereka di Palestina agar Indonesia mengirimkan delegasi ke sana, dan kami diundang untuk menghadiri pemakaman almarhum. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Malam. Diduga korsleting listrik 4 rumah kontrakan dan sebuah warung kelontong di Tangerang, Banten ludes terbakar. 3 unit mobil pemadam pun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kejadian Jaya 65 di Kampung Rancagede RT 0506. Kobaran api terlihat dengan cepat membakar 4 unit rumah kontrakan di Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis pagi. Bagian atap yang terbuat dari kayu membuat api membesar hingga akhirnya merembet ke bangunan warung kelontong dan menghanguskan 1 unit sepeda motor. Peristiwa kebakaran ini pun sempat membuat panik warga yang bermukim di sekitar lokasi. 3 unit pemadam kebakaran dari Pos 3 Raksa dan Cisoka diterjunkan ke lokasi kejadian. Setelah berjibaku selama 1 jam, api pun berhasil dipadamkan petugas. Tadi kita perkirakan baru diduga itu korsleting listrik dari kontrakan ya, sehingga merambat ke yang lainnya. Jadi yang terbakar tadi 4 pintu kontrakan, 1 kios, dan di dalamnya ada 1 sepeda motor. Api sempat membesar dan? Api sempat membesar karena memang di dalamnya mungkin banyak barang-barang yang mudah terbakar ya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran pun kini ditangani oleh Polsek Cisoka. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melapor. Diduga akibat ledakan tabung gas LPG, sebuah rumah di Jalan Kaliandra, Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis pagi hancur. Akibat ledakan ini, 3 orang penghuni rumah terluka dan sedikitnya 5 bangunan lain terdampak kerusakan. Beginilah kondisi rumah yang berlokasi di Jalan Kaliandra, Perumahan Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat.
Kuatnya ledakan yang diduga dari tabung gas LPG membuat rumah 2 lantai tersebut hancur 50% dan nyaris ambruk. Tidak hanya itu, kuatnya ledakan membuat sedikitnya 5 bangunan lain juga terdampak kerusakan. Insiden ini membuat 3 orang terdiri dari ibu, anak, dan ART mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Seorang saksi mata menyebut mengetahui ledakan setelah plafon rumahnya ambruk. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Malam. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berhasil mengevakuasi penumpang dan kru kapal KM Niki Sejahtera yang mengalami kebakaran di perairan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Evakuasi dilakukan menggunakan kapal Singgah Laut 402 yang sedang melaksanakan operasi mandiri Jalanusa usai mendapat informasi dari kapal kontainer Meratus Kapuas pada Kamis pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Diketahui kapal KM Niki Sejahtera tengah melakukan pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin dan mengangkut 44 kru dan 108 penumpang. Selain itu, KM Niki Sejahtera juga mengangkut lebih dari 50 kendaraan, mulai dari sepeda motor hingga truk kontainer berukuran besar. Alhamdulillah selesai evakuasi pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah, dan seluruh personil dalam keadaan aman, personil KM Singgah Laut dalam keadaan aman, seluruh penumpang dan kru KM Niki Sejahtera berada di KM Singgah Laut dalam keadaan aman dan selamat. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Satreskrim Polres Metro Depok menangkap MI, pelaku penganiayaan balita di sebuah daycare di Depok, Jawa Barat. MI pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Satreskrim Polres Metro Depok menangkap dan menetapkan MI, pemilik daycare, sebagai tersangka penganiayaan. MI dijemput di rumahnya di kawasan Cisalak, Cimanggis pada pukul 10 Rabu malam. Selain sebagai pemilik daycare, ironisnya, MI adalah seorang influencer di media sosial yang kerap membuat konten terkait parenting ataupun pengasuhan anak. Setelah ditelusuri, diketahui ada korban lain yang juga terekam di video rekaman kamera pengawas lainnya. MI pun mengakui bahwa orang yang ada di rekaman adalah dirinya. Berdasarkan hasil penelusuran kita sudah meriksa 4 orang saksi tadi, terus kita juga sudah mendapatkan keterangan yang cukup dan valid berdasarkan bukti yang cukup juga. Di jam 10 kita sudah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan, yaitu tersangka MI. Jadi ditangkap di rumahnya dalam kondisi baik ya, sekarang sudah berada di Polres Depok. Yang bersangkutan mengakui bahwa di dalam CCTV itu adalah dirinya, ya. Jadi tidak menyangkal, jadi yang melakukan kekerasan terhadap balita ini itu merupakan terduga pelaku yang sudah kita amankan di Polres. MI ditahan di rutan Polres Metro Depok dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, korban kasus penganiayaan balita yang dilakukan oleh pemilik sebuah daycare di Depok, Jawa Barat ternyata lebih dari 1. Polisi menerima 1 laporan lain, yaitu bayi berusia 7 bulan. Polisi menerima laporan lain terkait penganiayaan balita di sebuah daycare di Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Korban merupakan seorang bayi berusia 7 bulan. Dari CCTV yang beredar, ada 3 video di tanggal berbeda yang merekam pelaku melakukan penganiayaan. Selain korban yang waktu kejadiannya itu di tanggal 12, ada juga korban yang anak balita umur 7 bulan yang menjadi korban juga sudah membuat laporan. Itu peristiwanya di tanggal 10 Juni 2024 di tempat yang sama dengan pelaku yang sama. Kekerasannya itu penganiayaannya seperti apa?
Kalau kita sama-sama lihat videonya itu sampai dibanting, kemudian ada tendangan, dorongan, cubit. Nah ini yang terus kami lakukan pendalaman terhadap rekaman CCTV yang ada di lokasi tersebut. Berarti sejauh ini sudah ada 2 ya? Iya, sudah. Pelaku berinisial MI melakukan penganiayaan kepada korban kedua di hari yang sama saat ia menganiaya korban pertama berusia 2 tahun. Influencer parenting ini pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Depok, Jawa Barat, Iu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kejaksaan Negeri Surabaya akan mengajukan pencekalan terhadap Ronald Tanur, terdakwa kasus kematian Dini Sera Afrianti. Pencekalan akan dilakukan setelah kasasi terhadap putusan bebas Ronald Tanur didaftarkan ke Mahkamah Agung. Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Pencekalan akan diajukan jika upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas Ronald telah didaftarkan ke Mahkamah Agung. Kejari Surabaya akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Kemenkumham untuk mencegah Ronald bepergian ke luar negeri. Setelah kita melakukan kasasi ini, tentunya kita akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, yaitu diantaranya adalah imigrasi dan Kemenkumham untuk melakukan cegah tangkal. Dan ini kita akan lakukan demi agar si pelaku juga bisa tidak bebas bepergian ke luar negeri, dan ini akan kami lakukan langkah-langkah sesegera mungkin juga, Mas. Kejaksaan Negeri Surabaya telah menerima salinan putusan bebas Ronald Tanur. Salinan ini menjadi syarat utama pendaftaran kasasi terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Pemirsa, mantan Hakim Peradilan Umum Marwarar Siahaan menyebut kasus vonis bebas Gregorius Ronald Tanur sebagai fenomena gunung es. Marwarar Siahaan juga menyoroti kegagalan yang ada secara sistemik dalam penegakan hukum. Kasus seperti ini, katakanlah ini kalau dalam situasi negara kita sekarang di mana sebenarnya ada krisis secara nasional, konstitusionalisme dan rule of law, maka ini kasus hakim ini adalah of the iceberg. Jadi dia ada di puncak gunung. Karena kebetulan viral aja Bang ya, Pak Maru. Viral. Jadi di seluruh kondisi kita sekarang ini terjadi apa yang dikatakan kerusakan sistem. Anda perhatikan sejak sebelum pemilu kita melihat bagaimana termasuk para pejabat-pejabat melanggar konstitusi. Yaitu ada hakim konstitusi dicabut without due process. Tidak ada proses sama sekali. Kemudian diangkat hakim konstitusi tanpa menuruti apa ketentuan konstitusi dan undang-undang MK. Dan kemudian kita lihat ke bawah sesudah pemilu, menjelang pemilu, bagaimana MK ditabrak begitu hebat oleh suatu putusan yang sama sekali tidak harusnya muncul. Apa yang selalu saya katakan, putusan itu menjadi, kalau di Amerika dikatakan jadi Pak Maru, menurut Anda hal seperti ini lumrah terjadi? Bukan lumrah, sering terjadi. Kegagalan yang ada secara sistemik, secara nasional dari seluruh aparat ini. Apakah kita katakan sekarang, saya melihat hakim dulu, memang hakim itu adalah dalam integrated criminal justice system. Kita harapkan sebenarnya dia akan menjadi juga pengontrol seluruh proses, mulai dari penyidikan sampai putusan. Tapi ketika ternyata seperti ini, tentu ada yang salah di dalam sistem ini. Kalau kita lihat ini, Komisi Judisial juga sudah sejak tahun berapa itu reformasi ada, mereka itu juga menjadi masalah sekarang. Mampukah mereka misalnya meyakinkan Presiden Joko Widodo resmi menandatangani keputusan Presiden terkait Satuan Tugas Pengawalan PON kedua dan Peparnas ke-17 tahun 2024. Menpora Dito Aryo Tejo ditunjuk sebagai ketua dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Thanos-Sudibyo sebagai wakil ketua. Angela yang juga ketua umum Partai Perindo ini sebelumnya sukses menjadi Chef de Mission Asian Para Games 2023 kontingen Indonesia. Kepres bernomor 24 tahun 2024 yang ditetapkan pada Rabu 31 Juli 2024 ini juga menugaskan Menko PMK Muhadjir Effendi menjadi pengarah. Mereka ditugaskan untuk menggelar PON dan Peparnas 2024 yang sukses prestasi, administrasi, serta berdampak pada pengembangan potensi ekonomi dan industri olahraga masyarakat lokal.
Pembentukan Satgas ini ditujukan untuk mengawal penyelenggaraan PON dan Peparnas mulai persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Satgas nantinya akan bekerja dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. PON ke-21 akan digelar di Aceh dan Sumatera Utara, sementara Peparnas ke-17 digelar di Jawa Tengah. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyampaikan permintaan maafnya atas kesalahan yang dilakukan selama menjabat sebagai Presiden. Penyampaian maaf tersebut diungkapkan saat menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan di Istana Merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak. Saya tidak sempurna. Saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi serta apapun yang ada di dalamnya. Rangkaian sidang peninjauan kembali Sakatatal telah resmi ditutup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Putusan PK selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Agung. Yang jadikan alasan untuk mengajukan. Hari terakhir sidang peninjauan kembali, pihak Sakatatal kembali menghadirkan seorang saksi ahli, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Profesor Muzakir. Kesaksian Prof. Muzakir dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang menutup seluruh rangkaian persidangan PK Sakatatal di PN Cirebon. Selanjutnya, kewenangan putusan perkara PK Sakatatal berada di ranah Mahkamah Agung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Terima kasih atas semua kerja-kerja baik di sini, Bu. Semoga kita mendapatkan kebenaran sesuai material yang disampaikan tadi. Dan saya atau tim, kalau ada perbuatan atau kata yang menyakiti, kami mohon maaf. Karena memang dinamika sidang begitu adanya. Ya. Di persidangan biasa ada dinamika. Nah, tapi di belakang kita semua saudara. Ya. Nah, izin juga kepada yang mulia, terima kasih sudah memberikan kesempatan pemohon dan termohon untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada panitera, teman-teman semua, teman-teman media, kemudian teman-teman kepolisian dan semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga teman-teman yang memperjuangkan keadilannya mendapatkan keadilan. Begitu juga di Mahkamah Agung nanti dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semua. Mungkin itu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai dan kita sudah tanda tangan berita acara, bukti maupun persidangan hari ini. Saya berdoa semoga ada kemudahan, ada keadilan dan dalam waktu yang singkat ini. Semoga semangat terus kawan-kawan. Masih ada lagi 5 yang harus mengajukan PK dan terima kasih buat PN Cirebon, buat jaksa-jaksa di sini juga, hakim-hakim di sini. Bukan ayam goreng atau ayam bakar yang paling enak, tapi ayam sorry. Kota Cirebon, kota udang. Sampai jumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih.
Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka memantau langsung uji coba program makan siang gratis di SDN Kelampis Ngasem 3 Surabaya, Jawa Timur. Informasi tadi sekaligus menutup iNews malam hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di inews.id. Saya Diandra Mukni dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau proses uji coba program makan siang gratis untuk seluruh murid sekolah dasar Kelampis Ngasem 3 Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Gibran didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Emil Dardak. Gibran mengklaim program sudah berjalan baik, menciptakan multiplayer effect dengan sejumlah pihak yang terlibat. 15.000 kemarin, ya saya kan sudah bilang setiap kota pasti bervariasi. Kemarin 14.900, ini 15.000 dengan menu lauknya tadi apa? Ayam saus manis ya. Ayam, ada sayur, ada melon, nasi, ada susu. Jadi komposisinya yang ideal memang seperti itu. Anggarannya dari mana sih Mas? CSR atau? Kalau ini CSR ya, dari Gojek. Hal senada disampaikan oleh Wali Kota Surabaya bahwa dengan anggaran hanya Rp15.000 per anak bisa mendapatkan menu makan siang yang bergizi.